Oke, halo semuanya. Selamat datang di pembahasan mengenai permintaan dan penawaran. Jadi ini satu konsep yang cukup penting, terutama kalian jika ingin menjadi medalis dalam Olimpiade nasional gitu. Nah, tanpa berlama-lama lagi langsung kita bahas aja ya. Jadi secara definisi permintaan itu adalah keinginan konsumen untuk membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Nah, di sini perlu diketahui bahwa jumlah barang yang diminta itu berbanding terbalik dengan tingkat harga ya yang berlaku. Ya jelas dong kalau misalnya barangnya mahal, otomatis orang-orang kan bakal menjadi lebih tidak tertarik untuk membeli suatu barang gitu. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat permintaan itu sendiri. Yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Nah, harga barang itu sendiri dia memiliki korelasi yang negatif dengan jumlah permintaan gitu. Korelasi dengan negatif. Kemudian ada juga harga barang lain terkait. Nah, di sini ada namanya konsep barang komplementer dan juga barang substitusi. Ini sudah aku bahas di pembahasan video sebelumnya. Kalau barang komplementer itu adalah barang yang melengkapi. Nah, dampaknya gimana? Jadi kalau misalnya ada satu barang, contohnya kayak misalnya kopi dan gula gitu ya. Katakanlah gula itu harganya naik, gula harga naik, naik, maka kopi akan turun juga permintaannya. Gula naik, harga gula naik, permintaan mulai berkurang, kemudian kopi juga bakal berkurang juga gitu. Otomatis di sini apa namanya? Korelasi negatif. Kemudian untuk substitusi itu sebaliknya. Contohnya kayak misalnya kopi dan teh, ya kan? Kalau harga kopi naik, orang-orang pindah ke teh gitu. Jadi permintaan dari teh bakal meningkat. Nah, kemudian juga tingkat pendapatan per kapita. Ini jelas kalau misalnya orang-orang kaya, orang-orang punya duit semua kan, otomatis mereka bakal banyak belanjanya kan. Jadi sehingga pendapatan per kapita yang lebih tinggi akan meningkatkan permintaan suatu barang. Untuk selera juga sama. Kalau misalnya orang-orang suka dengan satu barang itu, ya otomatis orang akan beli terus kan. Ujung-ujungnya permintaan bakal meningkat juga. Kan positif. Next, jumlah penduduk ya. Semakin banyak jumlah penduduk, katakanlah satu kampung isinya 1.000 orang versus 2.000 orang, maka permintaan satu barang secara general akan lebih banyak 2.000 orang kan. Maka positif juga. Nah, perkiraan harga masa mendatang ini konsepnya seperti ini. Contohnya nih, misalnya minggu depan depan diketahui harganya bakal naik gitu. Harga barang naik, naik. Nah, maka orang-orang bakal berbondong-bondong untuk beli di sekarang gitu. Otomatis orang bakal bakal memborong saat ini. Permintaan naik. Jadi gitu, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Nah, tapi nanti kita akan membahas namanya perbedaan antara permintaan dan juga jumlah barang yang diminta. Untuk faktor-faktor yang ini, yang dari sini sampai ke bawah sini itu, ini kan mempengaruhi namanya permintaan. Kalau yang ini, satu aja, yang atas aja, kalau harga doang, itu jumlah barang yang diminta. Tapi tenang aja, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Jadi seperti itu untuk definisi dari permintaan. Nah, ini adalah hukum permintaan. Jadi, hukum permintaan itu seperti ini. Jumlah barang yang diminta akan selalu berbanding terbalik dengan harganya. Artinya kalau harga barang naik, jumlah barang yang diminta itu akan berkurang juga. Dan kalau usaha kebalikannya, maka jumlah barang bakal meningkat. Nah, tapi ada beberapa jenis barang yang mana hukum seperti itu tidak berlaku. Contohnya kayak pertama adalah barang given. Nah, barang given itu adalah barang yang mutunya rendah, sehingga apa namanya? eh ketika harganya itu turun, justru dianggap barang itu barang murahan gitu. Itu untuk barang given. Nah, kemudian untuk barang spekulasi adalah barang yang kebalikan dari barang given. Ketika harganya naik, contohnya kayak misalnya barang-barang mewah kayak Gucci dan semacamnya itu, maka ada aja demand-nya gitu loh.
orang justru akan ikut beli gitu karena semakin mahal semakin prestis gitu. Sorry, itu barang prestis ya. Kalau barang spekulasi itu ya kurang lebih kayak semacam saham dan juga barang investasi gitu. Kalau misalnya harga naik kan orang-orang bakal beli gitu. Kalau barang prestis tadi itu sorry. Kalau barang prestis itu yang semakin naik ada yang semakin mewahnya. Kalau barang spekulasi dia tuh dianggap masa depan akan lebih naik lagi gitu. Gitu. Nah, kita dalam bahasa permintaan nggak pernah luput namanya pembahasan mengenai kurva permintaan gitu. Jadi kurva permintaan itu sebenarnya cuman eh, penggambaran dari kondisi permintaan di pasar gitu. Jadi awal-awalnya tuh bentuk tabel seperti ini yang ada di kiri itu ada kayak misalnya nih harga ikan ketika 0 yang minta tuh 100 gitu, ya kan? Ketika harga 10.000 minta 0 gitu. Kurang lebih seperti ini, dia terkorelasi seperti ini. Harga 0 dia ada di sini, ya kan? Harganya 0. Jadi kalau cara membaca kurva tuh kurang lebih seperti ini guys. Kita lihat dulu sumbu vertikal horizontalnya. Vertikalnya harga, horizontalnya kuantitas gitu. Artinya semua angka di sini itu menunjukkan harganya dan juga kuantitas itu di sini menunjukkan kuantitasnya gitu. Nah, di sini kita tuh semacam menggambarkan kejadian yang nyata gitu loh. Contohnya ketika harga 8.000 kan, titik harga 8.000 di sini. Iya guys, benar gak? Nah, jumlah yang diminta berapa? Ada 20. Kita tuliskan di sini 8.000 di sini kan. Maka ini 20. Maka timbullah titik sini gitu. Terus semua titik di gitu kan, dipetakan dalam kurva itu, kemudian dibikin garis, jadilah satu kurva gitu. Nah, pada normalnya kasus barang normal yang tadi itu jelasin, ketika bukan termasuk dari barang-barang yang di bawah sini itu, bukan barang-barang ini, ya kan? Dia itu sifatnya seperti ini, dari kiri atas ke kanan bawah. Ada hubungan terbalik antara harga dan juga barang yang diminta, gitu. Nah, next adalah namanya fungsi permintaan. Nah, fungsi permintaan itu seperti ini. Ini abstrak banget ya, jujur aja. Ada P sama dengan A min B Q, atau Q sama dengan A min BP, gitu. Dengan P itu adalah harga, Q itu jumlah barang yang diminta, B itu kemiringan, dan A itu adalah otonomus atau nilai ketika harga itu kuantitasnya 0 gitu. Syaratnya A itu harus positif dan juga B harus negatif gitu. Itu untuk permintaan, ya kan? Kenapa kok A itu positif? Kan A itu adalah nilai ketika kuantitas 0 gitu. Nggak mungkin dong eh, ketika harga 0, jadi kan misalnya nih aku ambil fungsi permintaannya P sama dengan 0,5 sorry 500 katakanlah min 0,5 Ki gitu ya. Nah, kalau misalnya ini tuh A-nya itu 0, ini kan A-nya 500 kan. A-nya itu katakanlah negatif, otomatis ketika barang itu gratis, permintaannya negatif gitu. Nggak masuk akal gitu. Jadi nggak bisa. Nah, B kenapa negatif? Karena korelasinya antara permintaan dan juga harga itu tadi negatif gitu. Itu untuk fungsi permintaan. Tapi nah aja kok kita daripada pusing tadi, langsung kita aplikasikan aja ya. Nah, jadi diketahui fungsi permintaan dari produk A itu P sama dengan 20 min 5 Ki. Berapakah tingkat harga saat jumlah barang yang diminta diketahui 2 buah. Nah, tadi kan diketahui bahwa P itu adalah harga dan Q itu adalah jumlah barang diminta kan. Barang. Maka otomatis kita masukin aja. P sama dengan 20 min 5. Jumlah barang diminta berapa? 2. 2. P sama dengan 20 min 10. Sama dengan 10. Jawabannya 10. Untuk yang pertama. Kemudian yang selanjutnya adalah barang X memiliki fungsi permintaan Q sama dengan 40 min 2P. Bila diketahui harga pasarnya itu 5 biji, 5 rupiah, maka jumlah barang diminta berapa? Ya tinggal dimasukin aja. Q sama dengan 40 min 2 dikalikan 5 dengan 40 min 10 sama dengan 30. Nah, di sini kok bukan PD, kok bukan KID gitu kan? Di sini kan ada D kan demand kan. Biasanya kan ada kayak KID, PD gitu. Tapi kok ini cuma P aja. Itu nggak masalah guys. Jadi P ini sama aja kayak PD di sini. PD, KID gitu.
Dia menyesuaikan aja gitu. Nah, tadi yang sebenarnya gue bahas, ada perbedaan antara permintaan dan juga jumlah barang yang diminta gitu. Kalau permintaan itu faktor-faktornya itu non harga. Yang tadi itu, yang ini poin. Jadi harga bukan harga barang itu sendiri gitu. Yang penting. Kalau jumlah barang yang diminta itu harga barang itu sendiri gitu. Nah, dampaknya adalah pada gimana eh, faktor itu mempengaruhi kurvanya gitu. Kalau misalnya yang non harga, maka dia bakal menggeser kurvanya gitu. Kan seperti ini kurang lebih. Misalnya ini ya, aku punya satu kurva kayak gini. Kurvanya permintaan seperti ini. Ini kan. Gini. Ini dulu ya. Ini D1 katakan. Nah, kalau misalnya ada perubahan di luar harga, otomatis pada titik yang sama, ya kan? Di titik harga yang sama, jumlah permintaan itu bisa berubah gitu. Maka otomatis kita perlu menggeser kurvanya. Kan titik harganya sama, misalnya kayak harga segini. Awalnya seperti ini kan, ya kan? Tapi tiba-tiba karena satu faktor lain, pada titik harga yang sama antara P1 ini, ternyata jumlah apa namanya? Jumlah permintaannya itu jadi Q2 di sini. Q2. Maka otomatis harus bergeser kurvanya gitu. Kalau misalnya yang hanya dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri, dia cuma pindah aja titiknya gitu. Misalnya kayak dari 6.040 sini, apa harga 6.000 dengan kualitas 40 jadi harga 4.000 dengan kualitas 60 gitu. Berubah aja. Itu perbedaannya. Nah, seperti yang dijelasin ya, ada hal-hal yang terkait dengan pergeseran kurva itu hal-hal yang faktor non harga. Faktor non harga. Jadi seperti itu guys. Nah, ada juga jenis permintaan. Jadi permintaan tuh ada beberapa jenisnya. Yang pertama ada efektif, ada absolut, ada potensial. Kalau efektif itu gampangnya ketika orang itu mau beli barang dan juga orang itu punya duitnya gitu. Kalau absolut, dia itu orangnya pengen beli barang tapi nggak punya duit gitu. Kalau potensial, dia itu udah punya duit, dia tuh pengen beli tapi belum dilaksanakan. Jadi seperti itu. Kurang lebih perbedaannya. Nah, next, ketika kita bahas permintaan dari satu sisi, maka otomatis kita juga perlu membahas dari sisi yang lain, yaitu adalah penawaran. Penawaran itu ya sebaliknya, jadi semacam jumlah barang atau jasa yang akan dijual atau ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga gitu. Faktor yang mempengaruhi kurang lebih mirip-mirip ya kan. Dari harga barang itu sendiri, tapi kalau saya permintaan tadi itu kebalikannya, kalau ini satu arah gitu kan. Kalau misalnya harga barang naik kan, produsen bakal dapat lebih profit lagi gitu. Ketika harga barang naik, otomatis produsen bakal naikin jumlah supply-nya atau namanya penawarannya. Itu positif ya kan. Harga barang lain terkait, ya sama kalau lebih kalau positif ada alamnya. Kalau dia itu komplementer bakal berubah. Kalau misalnya uh, substitusi juga bakal berubah juga gitu. Coba kita analisis ya. Misalnya kayak barang lain dari komplementer, kayak misalnya nih gula gitu kan tadi, eh, gula dari barang lain misalnya kayak kita produksi kopi gitu, terus kemudian harga gula naik, otomatis kita perlu nurunin jumlah produksi kita gitu, karena otomatis demand atas kopi kita bakal menurun juga karena harga gula naik gitu. Kayak ini bakal negatif kalau misalnya substitusi, dia bakal positif gitu. Dan sama kalau lebih logikanya kayak yang di awal-awal, harga terproduksi jelas ketika harga produksi naik maka dia bakal ngurangin jumlah supply. Biaya produksi juga iya sama, dia bakal ngurangi jumlah supply. Teknologi lebih bagus, otomatis output lebih tinggi, maka positif. Ketika jumlah penjual banyak, otomatis kita bakal kehilangan pasar-pasar kita gitu. Itu bakal menurunin supply kita. Kalau kebijakan pemerintah, dia tergantung dia menguntungkan atau tidak pada kita gitu.
Bisa positif, bisa negatif. Gitu guys. Nah, hukum penawaran, iya kalau lebih di semacam kebalikan dari hukum permintaan ya. Jadi jumlah barang yang ditawarkan tuh kalau barang normal tuh berbanding lurus dengan harganya gitu. Kalau harganya naik, ya ditawarkannya meningkat. Kalau misalnya harga turun, maka tawarkannya bakal berkurang. Terus untuk kurva penawaran nih juga semacam kebalikannya dari kurva permintaan ya. Jadi logikanya sama, kita semacam menggambarkan titik-titik dari kombinasi harga dan juga penawarannya gitu. Jadi seperti ini, ya kan. Kalau misalnya harga 2000, dia nawarin 20, berarti seperti ini ya kan. 2020 gitu. Jadi sama ya kalau lebih ya logikanya. Pada barang normal karena dia berbanding lurus, otomatis bentuk kurvanya positif ya, dari kiri bawah ke atas. Nah, tapi ada kasus pengecualian, yaitu adalah kurva penawaran tenaga kerja gitu. Iya kan? Jadi tenaga kerja itu nggak linear gitu. Jadi sini POV-nya itu dari sisi tenaga kerja untuk menawarkan tenaganya gitu kepada produsen gitu. Jadi kalau misalnya orang-orang nih, misalnya kayak di bawah sini kan, dia belum kerja, ya kan, upahnya masih rendah. Mereka tuh sangat-sangat pingin kerja gitu, ya kan, pingin nyari kerja, pingin butuh duit gitu kan. Akan tetapi ada satu titik di mana orang itu sudah mulai cukup merasa kaya gitu, udah mulai pingin untuk berhenti bekerja gitu. Mas ketika upah dia tinggi, dia mulai semacam mengurangi energi yang mau dikeluarin gitu loh untuk bekerja gitu. Disitulah disebut dengan kurva backward bending labor supply curve, atau kurva permintaan yang kurva penawaran yang bengkok gitu. Backward bending labor supply. Nah, jadi gini. Jadi dia tuh tidak linear gitu. Ada semacam titik di mana orang itu udah mulai bosan dengan bekerja gitu. Dan pada akhirnya walaupun upah itu lebih tinggi, orang tuh bakal tetap mengurangin aja gitu jumlah jam kerja yang mau dilakukan gitu. Terus fungsi penawaran ya kurang lebih ini kayak kembali apa semacam eh, sifat negatifnya dari fungsi permintaan lah ya. Yang awalnya masih positif jadi negatif dan juga eh, seperti itu. Nah ini kayak gini kurang lebih. Sorry, ini bukan fungsi permintaan tapi ini fungsi penawaran. Jadi diketahui fungsi penawaran. Sorry guys. Penawaran. Jadi min 20 plus 5 plus 5 ki, ya kan? PS ya. Tingkat harganya berapa? Maka otomatis kita tinggal cari aja. PS sama dengan min 20 plus 5 kalikan 40. Berarti sama dengan min 20 plus 200 sama dengan 180. Itu untuk tingkat harganya. Yang bawah itu adalah sama kalau lebih 40 plus 2 dikalikan dengan 40 plus 10 sama. Jadi ini adalah QS-nya. Gitu. Jadi ya konsepnya sama aja dengan permintaan. Nah, ini adalah konsep mengenai perubahan penawaran dan juga jual barang yang ditawarkan. Oh, maaf tipu lagi guys. Penawaran, penawaran. Konsepnya sama, ya kan? Kalau misalnya dia itu jumlah barang yang ditawarkan, otomatis dia cuman apa namanya? eh Cuman pindah titik doang. Kalau misalnya yang perubahan penawaran dia bakal bergeser. Ditawarkan. Jadi kurang lebih seperti itu konsepnya. Konsepnya juga sama yang pergeseran dan juga apa namanya eh, perpindahan titik tadi, yang seperti aku jelasin di slide sebelumnya. Nah, sekarang kita bahas mengenai keseimbangan pasar.
Tadi kan kita udah bahas dari sisi tiap pihaknya, maksudnya kayak dari sisi permintaan dan juga sisi penawaran. Nah, permintaan penawaran ini di pasar dia harus bertemu gitu, atau disebut dengan titik keseimbangan pasar atau market equilibrium, di mana permintaan dan juga penawaran itu mencapai titik keseimbangan gitu. Di sini juga bakal tercapai namanya harga pasar. Gitu. Ketika jumlah barang yang diminta itu sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Kalau lebih caranya ya fungsi dari permintaan disamain dengan fungsi penawaran gitu. Nah, kayak gini jadi kurva tadi itu digabung jadi satu, ya kan? Dan kita ketemu titik di mana kedua kurva itu berpotong. Itu di sini. Titik ini itu disebut dengan titik equilibrium. Dan harga yang terbentuk yaitu harga 6.000 itu disebut dengan harga pasar gitu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk analisis keseimbangan pasar. Nah, biasanya soal-soal seperti ini. Diketahui fungsi permintaannya berapa, fungsi penawarannya berapa, dan ditentukan berapa keseimbangannya. Caranya gampang, ya kan? Tadi seperti yang aku jelasin, kita cuma perlu semacam menyandingkan fungsi tadi itu, dua fungsi itu. Yang pertama adalah PD sama dengan 1000 min 20 Ki, ya kan? Dan PS nya kan jadi min 600 plus 20 Ki. Jadi kita tinggal PD sama dengan PS. PD sama dengan PS 1000 min 20 Ki sama dengan min 600 plus 20 Ki. Ya tinggal dipindahin apa? Tinggal di operasiin seperti biasa, ya kan? 1000 plus 600 sama dengan 20 Ki plus 20 Ki. Sama dengan 1600 sama dengan 40 Ki. Ki sama dengan 160 bagi 4 adalah 40. Itu untuk Ki-nya. Untuk P-nya berapa? P-nya tinggal masukin aja. P sama dengan 1000 min 20 dengan 40. 1000 min 800. P sama dengan 200. Seperti itu guys, untuk mencari keseimbangan pasar. Nah, kemudian ada juga konsep pajak, ya kan. Jadi seperti itu pajak itu. Jadi ketika kita bahas mengenai permintaan penawaran dan juga kita bahas mengenai intervensi pemerintah, ada namanya pajak juga di situ kan. Nah, kalau pajak itu rumusnya seperti ini. Jadi PD sama dengan PS plus T. Atau kalau misalnya dia bentuknya KID sama dengan A min B P min T gitu. Dengan T ini pajaknya. Pajak. Ups. Pajaknya gitu. Nah, ada juga namanya konsep dead weight loss. Jadi ini adalah konsep yang menyatakan bahwa adanya semacam kesejahteraan yang hilang. Yang hilang akibat intervensi pasar. Nah, di dalam konsep pajak juga kita mengenal namanya tax incidence atau semacam pembagian pajaknya gitu. Jadi kan kalau misalnya pemerintah tetapin pajak 500, belum tentu 500 itu ditanggung satu pihak doang. Nah, ini seperti ini. Ada bagian konsumen, ada bagian produsen. Gitu. Nah, oke. Di sini kita mendapatkan soal fungsi permintaan ditunjukkan dengan eh, seperti ini. P sama dengan 50 min 2 Ki. Dan penawaran itu min 30 plus 2 Ki. Dikenakan pajak 10 per unit gitu. Keseimbangan setelah pajak. Tadi kan bisa kita lihat bahwa PD sama dengan PS plus T, ya kan? Dan di sini fungsinya itu seperti ini. 50 min 2 Ki. Berarti kita pakai fungsi yang PDPS ya, bukan fungsi yang Ki DGS. Jadi nggak perlu dirubah guys. Kalau misalnya fungsinya PDPS ya kita pakai yang PDPS. Kalau misalnya fungsinya itu KID yang GS maka kita pakai fungsi yang KID GS gitu. Maka ini tinggal kita operasiin aja. PD sama dengan PS plus T. Ya. PD 50 min 2 Ki. PS nya berapa? Min 30 plus 2 Ki plus T. T nya berapa pajaknya? 10 ya kan. Ini.
pajak 10, tinggal masukin aja 50 min 2 ki sama dengan min 30 plus 2 ki plus 10, ya kan? Ini min 20, berarti 50 plus 20 sama dengan 4 ki. Ya nggak sih? Iya benar. Berarti 70 sama dengan 4 ki. Ki sama dengan 70 bagi 4, itu adalah 17,5 gitu. Terus kemudian untuk berapakah P ya setelah pajak, maka tinggal P sama dengan 50 P 2 dikali 17,5. Ngambil dari sini. Sama dengan 50 min 35 sama dengan 15. Seperti itu guys. Buat untuk pajak. Nah, kemudian ketika ada pajak, kita juga bakal mengenal subsidi. Kalau subsidi itu kebalikannya tadi. Kan kalau tadi itu PS plus T, sekarang PS min S gitu. S itu subsidi ya. S itu adalah subsidi. Nah, terkait kenapa kok di sini itu negatif? Karena kan, sorry, mengapa ini negatif? Karena kan kalau misalnya kita menaikkan pajak, efeknya bakal nurunin jumlah keseimbangan gitu, ya kan? Otomatis ini harus negatif agar apa namanya bakal berkurang aja gitu, jumlah keseimbangannya. Nah, kalau subsidi seperti ini, ya kan? Kalau lebih sebaliknya tadi, ya kan? Tinggal ditambahin aja. Kalau bentuknya seperti ini, petikan PD, eh PD sama dengan PS min S 50 min 2 ki sama dengan min 30 plus 2 ki min 10. Berarti ini 50 plus 40, ya kan? Sama dengan 4 ki. 10 sama dengan 4 ki. Ki sama dengan 90 bagi 4. 22,5. Cara nyariin harganya juga tinggal 50 min 2 dikali 22,5. 2 min 4. Jadi kayak gitu guys. Cara buat nyari subsidi. Nah, kemudian juga ada namanya penetapan harga maksimum dan minimum. Nah, sini perlu kita garis bawahi bahwa ketika pemerintah menetapin harga maksimum, dia tetapinnya itu di bawah harga keseimbangan gitu. Yang kanan ya. Kan harga keseimbangannya di sini, di titik ini. Kalau ada harga maksimum, ditetapkannya di bawah dari keseimbangan itu. Jelas dong kalau misalnya katakan di sini tuh keseimbangannya 5.000, ditetapin maksimumnya itu wait, ditetapin maksimumnya itu 7.000, ya kan? Nggak ngefek gitu karena di pasar terbentuknya 5.000, otomatis kita harus tetapin harga itu di bawah 5.000 itu gitu. Dan sebaliknya untuk konsep harga minimum, jadi misalnya harga minimumnya harga keseimbangannya itu 2.000, kita harus tetapin harga di atas itu tuh untuk agar harga minimumnya itu bekerja gitu. Oke, kurang lebih seperti itu buat konsep permintaan penawaran sebagai bantu.